Halo, nama saya Hasima Octavius Tanggang. Saya dosen pengantar periklanan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi tentang visual branding. Apa sih visual branding itu? Sebelum masuk ke materi tentang visual branding, kita akan memahami dulu asal muasal dari si branding ini tersebut. Pemasaran dan produk tidak terlepas dari strategi memenangkan perhatian publik di antara munculnya beragam produk di setiap waktunya. Cara memenangkan perhatian tersebut menggunakan prinsip-prinsip komunikasi, khususnya komunikasi pemasaran. Nah, sebelum lebih lanjut lagi kita akan pahami dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu atau antar organisasi dengan individu. Pemasaran adalah sekumpulan kegiatan di mana perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai pertukaran antara mereka dan pelanggannya. Lalu, di mana letak branding? Branding merupakan salah satu cara untuk menanamkan nilai merek dalam benak audiens. Branding bisa berupa tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari keseluruhannya yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari penjual atau sekelompok penjual agar dapat membedakan dirinya dengan kompetitornya. Atau dapat dibilang, di dalam branding ada beberapa elemen, diantaranya brand name, brand mark, trademark, dan copyright. Brand name adalah nama merek, yaitu bagian yang dapat diucapkan. Seperti XL, IM3, atau Simpati, itu adalah brand name. Sedangkan brand mark adalah tanda merek, dia berupa simbol, seperti simbol yang dapat kita lihat pada brand yang kita lihat pada keseharian. Trademark adalah tanda merek dagang yang merupakan merek atau bagian merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa, dan copyright atau hak cipta merupakan hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya. Lantas, apa yang disebut dengan brand yang berhasil? Brand yang berhasil adalah brand yang bisa mencapai top of mind dari audiensnya. Brand terpercaya merupakan konsistensi kinerja suatu produk dan menyediakan manfaat apapun dalam bentuk status atau gengsi yang dicari konsumen ketika produk atau merek tertentu digunakan. Sehingga kita bisa mengetahui ada 3 tujuan utama dalam merek. Yang pertama, komunikasi merek mampu meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, memperkuat, memperjelas, dan mempercepat pesan suatu merek, dan yang ketiga menstimulasi dan memotivasi target konsumen untuk melakukan aksi pembelian. Selanjutnya kita akan belajar tentang ekuitas merek. Ekuitas merek adalah perspektif konsumen di mana sebuah merek memiliki ekuitas sebesar pengenalan konsumen atas merek tersebut dan penyimpanannya dalam memori konsumen beserta asosiasi merek yang mendukung, kuat, dan unik. Kertamukti mengatakan kesadaran merek adalah seperangkat aset atau liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama, simbol yang mampu menambahkan atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada perusahaan maupun pelanggan. Apa sih manfaat ekuitas merek? Manfaat ekuitas merek ada 4. Yang pertama, membedakan dirinya dengan produk kompetitornya. Yang kedua, memberi nilai lebih dalam eksploitasi merek. Yang ketiga, merupakan aset yang tak tersentuh namun memiliki nilai yang sangat tinggi, dan ekuitas merek memberikan efek timbal balik bagi konsumen yang dapat kita lihat dari loyalitas konsumen. Selanjutnya tentang kesadaran merek. Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Brand awareness adalah ukuran kekuatan eksistensi suatu merek di benak pelanggan. Kesadaran akan merek adalah dimensi dasar dalam ekuitas merek. Mencapai kesadaran akan merek adalah tantangan utama bagi merek, sedangkan mempertahankan tingkat kesadaran akan merek yang lebih tinggi adalah tugas yang harus dihadapi semua merek. Ada beberapa tingkatan dalam kesadaran merek. Yang pertama, unaware of brand, yaitu tingkatan yang paling rendah di mana masyarakat tidak menyadari nama atau keberadaan merek tersebut. Yang kedua, brand recognition, pengenalan akan merek, tingkat minimal dari kesadaran merek di mana pembeli cenderung untuk memilih merek yang pernah diketahuinya. Lalu yang ketiga adalah brand recall, yaitu peringatan kembali terhadap merek di mana pelanggan akan menyebut merek tertentu dalam suatu kelas produk tanpa bantuan. Yang keempat, top of mind atau puncak pikiran, di mana merek utama dari bagian merek yang ada di benak konsumen. Dan yang terakhir adalah dominan brand, satu-satunya merek yang akan diingat oleh konsumen. Merek yang berorientasi pada citra pertama dipelopori oleh Ogilvy dari Ogilvy and Mather pada dekade 1960-an. Aliran ini dilatar belakangi munculnya
pada produk yang hampir tidak memiliki keunggulan yang berbeda atau unik, sehingga diciptakanlah image, citra atau personality untuk membedakan dengan produk sejenis dengan catatan tidak mengubah image tersebut. Yang dimaksud di sini adalah suatu merek dia menciptakan diferensiasi dengan merek yang lain. Diferensiasi dapat dibangun dengan yang pertama, fitur atau performance dan desain produk service meliputi kecepatan, kemudahan, dan empati. Yang kedua, kemampuan saluran distribusi, kemampuan customer service, bagaimana si brand dapat diperoleh dengan cepat. Dan yang ketiga, SDM, meliputi kapasitas, budaya kerja, dan skill. Dan yang terakhir adalah image, yang meliputi logo, identitas, merek, asosiasi, karakter. Dengan kata lain, brand disampaikan lewat elemen-elemen visual. Branding visual memiliki beberapa peran penting, yaitu yang pertama menyampaikan kepribadian merek dan membuat kesan emosional pada audiens. Membantu audiens mempelajari produk, membantu menyatukan bagian-bagian dari merek melalui gambar yang konsisten. Brand tersebut disampaikan melalui iklan, di mana iklan mampu memberikan kemampuan untuk menarik perhatian audiens, mengkomunikasikan pesan, membujuk audiens untuk menggunakan brand yang ditawarkan, dan mengingat kembali tentang brand yang ditawarkan tersebut. Ada unsur informasi dalam iklan serta unsur persuasi dalam desain grafis murni, di mana desain grafis murni tersebut digunakan untuk membantu memvisualisasikan branding yang ditawarkan. Lalu apa saja elemen-elemen dalam visual branding? Yang pertama ada logo, yang kedua tipografi, yang ketiga ada warna, yang keempat elemen desain grafis, elemen grafis, yang kelima adalah citra. Logo adalah elemen visual atau simbol penanda yang mewakili merek. Logo dapat berupa tanda, kata, tanda huruf, atau logo icon tradisional yang unik untuk memperkenalkan atau memperkuat nama dan kepribadian merek. Selanjutnya tipografi. Tipografi merupakan elemen visual yang berkaitan dengan tampilan teks yang turut mempengaruhi pencitraan merek visual. Ada dua jenis font, yang pertama sans serif sama serif. Yang ketiga adalah warna. Warna merupakan sekumpulan kombinasi warna yang membantu untuk menyampaikan kepribadian suatu merek guna membangkitkan respon visual. Elemen selanjutnya adalah elemen grafis, di mana elemen grafis merupakan elemen visual yang menambahkan dimensi pada identitas visual merek, serta seperti bentuk, pola, tekstur, ruang negatif dan positif, line work, icon, pemformatan, yang kesemua elemen tersebut membantu untuk menyampaikan pesan yang kuat tentang kepribadian merek dan pencitraan merek secara visual. Elemen yang kelima adalah citra atau foto yang memperkuat tampilan atau suasana guna membangkitkan kepribadian dan nilai merek. Visual branding memungkinkan terciptanya kesan terhadap kualitas merek. Kesan kualitas merek itulah yang menjadi alasan pembelian, mendiferensiasikan suatu merek dengan merek yang lain, penetapan harga premium di pasaran, meningkatkan minat para distributor, dan perluasan merek. Ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk memastikan branding visual kuat mewakili perusahaan dan identitas merek. Yang pertama, visual branding dapat menonjolkan keunikan dan ciri khas merek dengan penampilan visual yang berbeda dengan merek pesaing. Yang kedua, visual branding mempersonalisasikan kepribadian merek dan menimbulkan respon emosional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan identitas merek dan tidak membingungkan konsumen atau bertentangan dengan citra merek yang ingin dikomunikasikan. Yang ketiga, pencitraan merek yang konsisten di semua elemen visual branding, baik offline maupun online, akan membantu menciptakan top of mind dari brand itu sendiri. Nah, visual branding yang kuat tadi akan menumbuhkan kepercayaan pada merek. Kepercayaan inilah yang mendorong konsumen untuk menggunakan produk dari suatu brand. Tidak hanya sekali, namun berulang-ulang, bahkan pemilihan brand tersebut menjadi bagian dari diri konsumen. Nah, sehingga ada 3 prinsip dalam pembangunan brand tersebut. Yang pertama, konsistensi. Konsistensi diperlukan untuk mempertahankan hubungan brand dengan audiensnya. Brand harus mampu beradaptasi dengan pandai mengambil waktu yang tepat, dilakukan secara berkala sehingga audiens akan mengerti apa yang ditawarkan oleh brand. Yang kedua, brand harus openable atau terbuka. Pengelolaan brand harus bisa mendengar dan memahami suara yang diinginkan oleh konsumen. Fitur like, comment, dan share di media sosial dapat menjadi perangkat brand untuk mengetahui seberapa besar perhatian audiens terhadap brand. Dan yang terakhir, influence dan catchy. Kualitas brand merupakan proses first impression untuk membangun kepercayaan atau menentukan mau tidaknya audiens berinteraksi dengan brand.
Influence artinya pesan brand dapat mengajak audiens untuk berpartisipasi atau berinteraksi. Sedangkan catchy artinya bagaimana pesan atau konten mampu menarik perhatian audiens dan sekaligus memperlihatkan kualitas brand. Brand yang influence dan catchy merupakan brand yang dapat memenangkan perhatian digital marketer dan memenangkan kompetensi pasar. Nah, itu dia penjelasan saya tentang visual branding, di mana visual branding ini mampu membangkitkan kepercayaan dan menciptakan keunggulan dari brand. Sehingga brand awareness di masyarakat akan sangat bergantung pada visual brand yang dibangun oleh perusahaan. Terima kasih.